Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dita Siska, Liana Fitayani, Mika Maharani, dan Riko Setiawan. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pengantar manajemen keuangan syariah guna memenuhi tugas kuliah pada mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Manajemen keuangan syariah berasal dari kata manage yang berarti mengatur atau mengelola. Bisa disimpulkan bahwa manajemen keuangan syariah adalah kegiatan pengelolaan fungsi keuangan meliputi aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian atau biasa kita kenal dengan istilah POAK, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, berdasarkan tuntunan dan bingkai syariah Islam. Yang selanjutnya adalah fungsi manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah dalam suatu perusahaan itu diatur oleh seorang manajer keuangan. Manajer keuangan dalam sebuah perusahaan itu melakukan 3 keputusan. Yang pertama keputusan pendanaan, yang kedua keputusan investasi, dan yang ketiga keputusan dividen atau bagi hasil. Yang pertama keputusan pendanaan, yaitu keputusan tentang bagaimana perusahaan mendapatkan modal untuk bisa beroperasi. Jadi, manajer keuangan ini mencari modal dari para investor atau pemegang saham untuk kepentingan operasional perusahaan. Yang kedua ada keputusan investasi, yaitu bagaimana seorang manajer keuangan mengalokasikan dana yang didapat dari para investor atau pemegang saham untuk kepentingan operasional perusahaan. Setelah dijalankannya sebuah operasional perusahaan dengan baik dan mendapatkan keuntungan atau profit, maka manajer keuangan melakukan keputusan selanjutnya, yaitu keputusan dividen atau bagi hasil. Dividen dan bagi hasil adalah keuntungan yang diharapkan oleh para investor dan pemegang saham atas investasi yang mereka lakukan. Jadi, manajer keuangan mengatur hasil dari operasional perusahaan ini tadi, yaitu sebagian hasil atau profit dikembalikan kepada para investor atau pemegang saham, dan sebagiannya lagi masuk ke dalam kas perusahaan. Gambar ini adalah ilustrasi dari fungsi manajemen keuangan syariah. Yang selanjutnya ada bentuk organisasi perusahaan syariah. Yang pertama ada perusahaan perorangan, yaitu usaha atau bisnis yang dikelola oleh individu, di mana modal biasanya berasal dari harta sendiri atau pinjaman atas nama pribadi. Yang kedua, perusahaan persekutuan atau disebut dengan syirkah, yaitu suatu hubungan antara 2 orang atau lebih untuk berbagi keuntungan atau kerugian dari suatu usaha yang dijalankan oleh mereka. Semua atau salah satu dari mereka adalah bertindak sebagai pengelola usaha. Yang ketiga ada perusahaan mudharabah. Jadi perusahaan mudharabah adalah sebuah perusahaan yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana salah satu pihak bertindak sebagai penyedia modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal. Lalu modal tersebut akan digunakan dalam suatu bisnis atau usaha dengan kesepakatan adanya pembagian keuntungan di antara mereka. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan perusahaan dalam perspektif syariah. Semua bentuk usaha jika dilihat dari sudut pandang ekonomi memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari keuntungan optimum dengan cara mengelola faktor-faktor produksi seefisien mungkin. Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas produksi harus selalu berpedoman kepada prinsip keadilan dan kebajikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, produksi dalam sudut pandang Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan setinggi-tingginya, tetapi untuk menciptakan kemaslahatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Meski begitu, Islam tidak pernah melarang para produsen untuk mencari keuntungan yang tinggi. Hanya saja, keuntungan tidak dijadikan sebagai tujuan utamanya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.